Halo teman-teman, Tajahau, ketemu lagi di channel saya Miaye. Hari ini saya lagi pengen cerita tentang satu sosok dewi yang sangat dikenal luas oleh masyarakat sebagai Dewi Welas Asih. Dewi ini juga salah satu dewi yang sangat saya hormati keberadaannya. Siapakah Dewi itu? Ya, betul, Dewi Kuan Im. Yuk dengerin terus ceritanya ya. Istilah Kuan Im merupakan dialek Hokkien, sementara dalam bahasa Mandarin disebut Kuan Yin. Pada mulanya, pemujaan terhadap Dewi Kuan Im ini diperkenalkan oleh Kumarajiva, seorang biksu India yang datang ke China pada masa dinasti Qin atau sekitar tahun 409 Masehi. Pada mulanya, Kuan Im masih berwujud sebagai dewa laki-laki yang bernama Avalokiteswara Bodhisattva. Nama Avalokiteswara ini lantas diterjemahkan oleh Kumarajiva menjadi Kuan Sein. Ini artinya bodhisattva yang mendengarkan dan melihat penderitaan para makhluk dalam kitab Fa Hua Qing. Secara harfiah, Kuan artinya melihat atau merenungi. Shi artinya dunia, alamnya orang yang menderita. Lalu Yin adalah segala sesuatu dari dunia, jeritan atau ratapan dari makhluk hidup, lahir maupun batin yang kesemuanya ini menyentuh lubuk hati sang Dewi Welas Asih. Di masa dinasti Sui yang berkuasa tahun 581 sampai 618 Masehi, lalu di masa dinasti Tang yang berkuasa tahun 618 sampai 907 Masehi, dan pada masa Wu Tai Shiguo atau 5 dinasti dan 10 negara yang berkuasa tahun 907 sampai 960 Masehi, sosok Kuan Im mulai berubah menjadi perempuan. Perubahan ini ada kemungkinan disebabkan karena pengaruh ajaran Konghucu yang sangat berakar di antara rakyat China pada saat itu. Jadi misalnya ada seorang perempuan yang memohon anak pada dewa laki-laki, ya dianggap nggak layak lah begitu. Nah, dari situ dimulailah adanya perubahan. Mula-mula Kuan Im ditampilkan sebagai pasangan Avalokiteswara, sesuai dengan dewa-dewi dari India yang biasanya tampil berpasangan. Seiring waktu, Avalokiteswara ini mulai dilupakan di China pada waktu itu. Jadi Kuan Im mulai dipuja sendirian sebagai salah satu dewata khas dari China. Nah, jadilah di masa dinasti Sui, Tang, dan Wu Tai Shiguo, sosok Kuan Im ini mulai berubah menjadi perempuan. Sosoknya tidak hanya dipuja oleh pemeluk agama Buddha, tetapi juga oleh rakyat banyak di China. Mereka menyebut sebagai sang dewi sebagai Kuan Yin Nyang Nyang. Kata Nyang itu secara harfiah artinya ibu. Kata Nyang Nyang ini juga bisa digunakan untuk memanggil permaisuri atau menyebut para dewi. Penyebutan ini berawal dari kebiasaan mereka menyebut para dewi dalam kepercayaan Tao, seperti Shi Wangmu menjadi Wangmu Nyang Nyang. Sekarang kita cerita tentang legendanya. Legenda Dewi Kuan Im ini yang paling terkenal adalah legenda Putri Miao Shan. Ini nama yang dipercaya sebagai nama lahir Kuan Im sebelum menjelma menjadi dewi dalam legenda China kuno. Miao Shan merupakan putri ketiga dari Miao Chuang Wang atau Raja Miao Chuang dan permaisuri Po Yue dari zaman dinasti Han Barat. Sebelum kelahirannya, Miao Chuang Wang yang sangat menginginkan anak laki-laki berdoa di hadapan altar Huashan Shengchun, malaikat Gunung Huashan. Bila Shengchun berkenan memberi seorang putra bagi hamba, hamba akan membuat satu rupang emas untuk Shengchun. Demikian doa Raja Miao Chuang kala itu. Namun semasa hidupnya, Miao Chuang sudah banyak melakukan dosa seperti pembunuhan. Sebagai akibatnya, ia menanggung karma yang berat. Akan tetapi, sang permaisuri adalah seorang yang baik dan bijaksana. Inilah yang akhirnya menggerakkan hati Huashan Shengchun untuk menolongnya. Beliau kemudian menghadap Ce Wei Tati, penguasa langit atas, dan menceritakan permohonan Miao Chuang.
Agar Miao Chuang bisa kembali berlaku bijak, ia harus dianugerahi keturunan yang memiliki hati yang suci. Demikian Seng Jun memohon. Permohonan itu akhirnya dikabulkan. Zhou Wei Tati memerintahkan agar Miao Chuang dan istrinya diberi 3 orang putri, 3 orang dewi yang berhati mulia dan telah bertapa selama bertahun-tahun, kemudian diperintahkan untuk lahir dari kandungan Po Yue. Lalu secara berturut-turut permaisuri melahirkan 3 orang putri, Miao Qing, Miao Yin, dan Miao Shan. Yang terakhir ini lahir pada tanggal 19 bulan 2 penanggalan China. Ketika Miao Shan lahir, udara harum memenuhi istana, sinar lembayung memenuhi langit, suara musik swarga loka pun terdengar dari atas sana. Hari berganti hari dan akhirnya ketiga putri itu pun beranjak dewasa. 2 di antara mereka menikah. Sementara Miao Shan menolak untuk dinikahkan kepada siapapun. Ia hanya ingin bertapa untuk mencari ketentraman batin. Mendengar bahwa putri bungsunya tidak ingin menikah, raja pun tentu saja langsung marah. Dihukumnya Miao Shan, gadis itu dikucilkan di ruang belakang istana untuk merenungi kesalahannya. Namun biarpun dikurung, Miao Shan tetap bersemedi dan melupakan urusan duniawi. Ketika kedua kakaknya datang menjemputnya, dia dengan tegas tetap menolak untuk dikawinkan. Singkat cerita, Miao Shan diusir dari istana. Ia pun pergi ke kuil Merpati Putih. Di sana, atas perintah raja atau ayahnya Miao Shan, kepala biara memberikan tugas yang berat kepadanya, seperti menimba air, mengangkut kayu bakar, dan pekerjaan kasar lainnya. Kemudian Kaisar Langit atau Yu Huang Tati memerintahkan Tai Pai Chin Xing atau Dewa Bintang Emas turun ke biara Merpati Putih untuk membantu Miao Shan. Beliau juga menyuruh seekor harimau dan Raja Naga untuk membantu tugas sang putri. Mengetahui hal ini, Miao Chuang Wang, ayah Miao Shan, memerintahkan 300 orang prajuritnya untuk mengepung biara dan membawa putrinya pulang, lalu membakar biara tersebut. Melihat hal tersebut, Miao Shan tidak tinggal diam. Ia mencabut tusuk konde dari rambutnya dan menusukkannya berkali-kali ke dalam mulut. Lantas ia menyembur ke angkasa. Langit berubah menjadi gelap. Dalam sekejap, hujan air bercampur darah turun dengan derasnya dan berhasil memadamkan api. Biara selamat, tapi Miao Shan sendiri dihukum mati oleh ayahnya. Ia dijerat lehernya sampai tewas. Pada saat yang bersamaan, muncullah seekor harimau belang diiringi angin yang kencang. Ia menggondol tubuh Miao Shan dan membawanya masuk ke dalam hutan. Di hutan itu, harimau yang ternyata adalah seorang dewa bumi kembali ke wujud aslinya. Kemudian disembunyikannya tubuh Miao Shan yang sudah tidak bergerak itu di tempat yang aman, lalu ia sendiri pun pergi dari sana. Tidak lama kemudian, datanglah seorang anak kecil berbaju hijau dan mengajak Miao Shan mengunjungi ke-18 lapis neraka. Miao Shan menurut dan ia pergi bersama anak dewa itu. Begitu tiba di neraka, Miao Shan merasa iba melihat penderitaan para penghuninya. Ia lalu melantunkan parita untuk membebaskan dan menyeberangkan arwah orang-orang itu. Melihat hal tersebut, jaksa akhirat Pan Quan bercerita tentang Miao Shan yang mengubah neraka menjadi surga kepada Yen Luowang atau Giam Loong dalam istilah Hokkien. Itu sang penguasa akhirat. Yen Luowang akhirnya memerintahkan supaya Miao Shan diantar ke jembatan antara dunia dan akhirat supaya dapat menjelma kembali menjadi manusia. Setelah arwah Miao Shan kembali ke raganya, sang Buddha muncul. Beliau meminta Miao Shan pergi ke Pu Tuo Shan di Laut Selatan supaya bisa bertapa sampai memperoleh pencerahan. Setelah itu, sang Buddha mengeluarkan buah persik. Katanya, dengan menyantap buah ini, kau tidak akan merasa haus selama bertahun-tahun. Ini cukup untuk bekalmu selama menempuh perjalanan ke Pu Tuo Shan. Dalam perjalanan yang panjang dan berat itu, Dewa Bintang Emas kembali menolong Miao Shan. Ia memerintahkan malaikat bumi dari Pu Tuo untuk menjelma menjadi harimau dan membawa Miao Shan sampai ke tempat tujuan.
Di sana selama 9 tahun, Miao Shan bertapa dan akhirnya mencapai kesempurnaan. Ia menjadi sakti dan bisa membantu semua makhluk untuk bebas dari penderitaan. Nah, cerita tentang Putri Miao Shan ini pada awalnya terdapat dalam kitab Shangshan. Kitab ini ditulis oleh seorang biku dari Pu Tuoshan di masa dinasti Song. Lantas Guan Taosheng, seorang sastrawan perempuan yang juga istri dari Cao Mengfu, ahli kaligrafi terkenal, menulis ulang cerita ini. Saat itu adalah permulaan masa dinasti Ming yang berkuasa tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Kisah yang sudah dibenahi itu dimuat dalam Quan Shein Pusha Juanlue, riwayat singkat Avalokiteswara Bodhisattva. Kuan Yin diwujudkan dalam banyak rupa, tetapi yang paling banyak dipuja secara luas dari abad ke abad adalah Kuan Yin yang berbaju putih. Nah, rupang atau patung Dewi Kuan Im ini kan ada yang dalam bentuk duduk atau berdiri. Nah, ini semua mempunyai maknanya sendiri-sendiri. Kebanyakan orang akan memilih yang dalam posisi duduk, sebab bentuk ini menimbulkan kesan tenang, tentram, dan agung yang merupakan gambaran pencerahan sempurna. Bentuk Kuan Yin yang berdiri melambangkan sifatnya yang penuh kasih sayang. Ini diartikan oleh para pemujanya bahwa tindakannya yang penuh kasih sayang itu mempunyai kekuatan untuk mencapai siapa saja yang membutuhkan pertolongannya. Dan Kuan Yin akan selalu siap menghampiri dan membantu dengan uluran kasih serta perlindungan. Makna lainnya adalah melambangkan kesediaan Kuan Yin untuk memberikan pencerahan kepada siapa saja yang menginginkan. Sebetulnya masih ada bentuk lainnya, yaitu Kuan Yin bertangan 1000 atau bermata 1000. Cuman sayang saya nggak punya gambarnya. Nah, kalau yang terakhir ini melambangkan kemampuannya menolong umat manusia di mana saja dan kapan saja. Biarpun di berbagai daerah ada bermacam-macam variasi tentang hari lahir Kuan Yin, tapi secara garis besar dapat dikatakan ada 3 hari besar untuk menghormati Dewi Welas Asih ini. Ketiga hari tersebut adalah tanggal 19 bulan 2 penanggalan China yang merupakan hari kelahirannya. Lalu yang kedua, tanggal 19 bulan 6 penanggalan China yang merupakan hari di mana Kuan Yin menjadi pendeta. Lalu yang terakhir tanggal 19 bulan 9 penanggalan China yang merupakan hari kesempurnaannya. Hari kesempurnaan atau hari di mana Kuan Yin memperoleh penerangan. Pada hari-hari tersebut, para pemuja Dewi Kuan Im yang pernah merasakan pertolongannya biasanya berbondong-bondong memenuhi kelenteng pemujaan Kuan Yin, membawa barang persembahan, melepaskan burung-burung dan binatang lainnya, melakukan pantang makan berjiwa, melaksanakan perbuatan amal dengan berkunjung ke rumah jompo dan rumah penampungan anak cacat, dan macam-macam kegiatan sosial serta ritual lainnya. Pada hari-hari tersebut biasanya ada 5 larangan yang dipatuhi, yaitu 1. Tidak membunuh atau menyiksa makhluk hidup lain, 2. Tidak mencuri atau mengambil yang bukan haknya, 3. Tidak berzina, 4. Tidak berbohong atau membual, dan kelima, tidak minum minuman keras dan semacamnya. Nah, selesai deh ceritanya. Gimana menurut teman-teman? Menarik nggak ceritanya? Boleh share atau komen di kolom komentar di bawah ini ya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kalau suka jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video berikutnya.谢谢大家，再见。